Baik, yang mulia. Pak Windy, Pak Bambang, Pak Taufik, dan Pak Danto, ini Direktorat Prasarana ya? Iya Pak. Ya. Kalau Pak Dwi dengan Pak Happy perencanaan, itu ya? Betul. Kami fokus untuk terdakwa Afif. Pak Windy selain tadi kasih rem, sebelumnya itu kasih prasarana ya? Iya. Di BTP Sumbagut, Aceh Medan. Sumbagut wilayahnya sampai ke Aceh. Oh, Sumatera semua. Berarti setelahnya digantikan oleh Pak Riki. Bukan? Bukan. Oh iya. Antara Pak Riki atau Pak Yusuf. Aku salah. Yusuf juga ya? Oh iya. Nah, kita pelan-pelan aja ini Pak Windy supaya terang benderang. Bagaimana awalnya itu pengusulan review DED itu dari BTP Sumbagut? Kalau usulan itu saya kurang tahu Pak. Nggak tahu mungkin dari Balai Medan. Kami hanya Ya kan saudara kasih prasarana. Iya, waktu itu saya belum mengetahui Pak kegiatan ini. Saya mengetahui pada saya dikasih wilayah ada kegiatan ini di Sumbagut. Maksudnya kalau dia hulu, ini kan usulan dari BTP Sumbagut, begitu kan? Ya. Nah, apakah sebelumnya itu sudah ada DED tahun 2011 yang dibuat Jasakon? Betul Pak. Kalau salah 2011 atau 12 sudah ada DED. Kemudian dilakukan review oleh BTP Sumbagut. Ya. Pertanyaan kami, sudah ada DED, kenapa harus direview? Pengetahuan saya Pak ya, pengetahuan saya pribadi mungkin dengan sudahnya terlalu lama Pak, udah 4 tahun, memang harus direview kembali. Menyesuaikan dengan keadaan mungkin Pak. Ya. Artinya pada saat di 2011 itu sudah ada DED tapi belum terlaksana gitu. Iya Pak, DED. Ya. Nah, kemudian tadi di BAP saudara itu sebagai sekretaris tim pengarah dan tim pendampingan. Saudara mendampingi siapa? Mendampingi balai dalam melaksanakan kegiatan review. Ya, berarti PPK Kamal gitu ya? Iya, di situ kan? Punya kegiatan. Nah, selama itu apakah Pak Kamal ada berkoordinasi dengan saudara? Tidak pernah, timnya saja Pak. Ya? Timnya saja. Timnya saja. Betul, dari Saka. Ya. Ada dilakukan rapat-rapat pembahasan terkait dengan review desain ini? Ada. Dengan siapa saja? Kami dari tim teknis Pak, dari Direktorat Prasarana, tim balai mendampingi terus Saka Pak. Apa yang dibahas? Apa yang mereka lakukan Pak, gitu Pak. Apa jadi lapangan sudah dilakukan atau belum? Intinya kami membantu pada saat mereka survei internasional, kebutuhan surat dan pelaksanaan survei atau gimana. Kita mendampingi teknis. Coba biar lebih jelas nih Pak Windy. Besi talasa ini kan sepotong ya, dari ratusan kilometer Sigri sampai Besitang, betul? Iya. Hanya 35 km ini kan? Iya. Kalau juga banyak kilometer. Ya dari ratusan kilometer nih, dari Sigli sampai dengan Besitang, 300-400 km kan? Iya. Hanya itu yang bermasalah. Maksudnya Atau yang tidak siap, reviewnya atau bagaimana waktu itu? pada saat itu judul kegiatan dari BTP Sumbagut itu yang dilaksanakan. Ya yang selain selebihnya 250 km lainnya. Oh. Tapi Sumbagut kan Aceh juga itu Sigli Besitang ya. Wilayahnya Pak. Iya. Termasuk kan? Wilayahnya masuk Pak. Dari Aceh sampai Riau.
Oh, sampai Riau juga kan? Betul. Nah, saudara juga menjelaskan di tahun 2017 menagih hasil pekerjaan kepada Kamal. Sebenarnya review desain itu berapa lama? Sejak kontrak? Kalau tahun anggaran biasa 1 tahun anggaran ya. Oke. Sejak kapan kontrak? Kontrak saya nggak paham, kurang kopi. Oke. Biasa 1 tahun anggaran biasanya. Ya, kontraknya Juli 2015, ya kan? 15 juga Ya, bisa. berakhir Desember 2015. Siapa? Seharusnya kan selesai. Seharusnya selesai. Nah, baru saudara minta di 2017, 2 tahun kemudian kan? Iya. Dan apa kata PPK saat itu, Kamal? Ya karena baru saya tanyakan kembali Pak pada saat dia meminta usulan ini tadi Pak. Ini sudah selesai belum? Itu. Terus belum siap, Iya. kan? Apa masalahnya? Belum siap. Teknisnya belum tahu Pak. Mungkin dari Satker mungkin. Nah, maksudnya begini, apa kemudian BTP atau Balai membiarkan situasi ini? Kurang tahu. Gak ada tindakan atau upaya mitigasi risiko atau apa seperti itu? Tidak Pak, saya pribadi tidak. Tidak ada ya? Artinya dibiarkan sebenarnya. Belum siap dibiarkan gitu kan? Karena saya pikir karena kegiatan ada di masing-masing unit dia, ya saya selesaikan Pak. Ya. Nah, apakah kemudian dengan kondisi DED yang seperti itu dianggarkan ini yang harus dilaksanakan oleh terdakwa Habib sebagai PPK, begitu kan? Gimana? Ya kan tadi kondisinya begitu. 2017 saya 2 tahun belum siap kata Kamal PPK kan. Nah, akhirnya kan dilelang dan harus dilaksanakan dengan kondisi seperti itu kan. Berarti ya, Ya faktanya saja Pak. ya, Yang harus dilaksanakan PPK Afif gitu kan. ya. Kemudian saudara menyampaikan saudara mengetahui laporan akhir DD 10 itu belum mendapat persetujuan Direktorat Prasarana. Itu bagaimana saudara mengetahuinya waktu itu? Ya memang belum sampai ke kami Pak, ke perasaan. Belum sampai. Iya, Berarti belum diajukan oleh Balai. belum dia juga. Oke. Tidak ditanya waktu itu. Pada saat itu pasti saya tanya Pak, Terus jawabannya sama juga. sedang dikerjakan. Akhirnya artinya kan terjadi pembiaran itu kan. Sudah lewat itu kontraknya kan udah 2015 ya. 15. Nah, sepengetahuan Pak Windy, ya, apakah persetujuan dari Direktorat Prasarana itu menjadi syarat mutlak agar DED itu dapat dianggarkan, diusulkan anggarannya? Nggak tahu ya. Oke. Kalau gitu kita masuk pada kolom tanda tangan. Siap. Ini ada diketahui oleh Direktur Prasarana Pak Kopik, ya kan? Kasubdit Jalur Bangunan Kereta Api Wilayah 2 Pak Bambang, Kasih Jalan dan Rel Pak Windy, Siap. ya kan? Betul kan di daerah itu seperti itu? Nantinya gitu Pak. Ya. Itu kan diketahui ya, Mengetahui Pak. bukan disetujui. Bukan disetujui oleh Balai Pak. Ya. Ya. Balai yang mengusulkan kan begitu. Siap. Balai yang melaksanakan kan. Ya. Ya. Kenapa tidak saudara tanda tangani? Karena belum sampai ke kami Pak. Gitu. Belum
ke Sama sekali belum sampai. belum. Kalau udah sampai ke kami pasti kami. Ini bagaimana? Formalnya kah atau informalnya itu seperti apa? Sampai itu maksudnya, Pak? Biasanya pemilik kegiatan menyampaikan ke kami, Pak. Menyampaikan ke kami kalau ini udah selesai. Udah selesai pasti kami semua memarah, Pak, dan menandatangani. Sampai itu dilaksanakan. Iya. Kalau gitu saya tanya lagi. Siap. Tanpa ditandatangani, apakah DED itu bisa dilaksanakan? Bapak-bapak pejabat tadi lah, tanpa ditandatangani Dirpras, Kasubdit, apa bisa dilaksanakan, Pak? Apa, Pak? Ya bisa lah kan, dilaksanakan akhirnya kan? Ini dilaksanakan. Nah, Berarti bisa. iya, kan gitu kan? Oke. Maksud saya mau membedakan, apakah ini administratif, apakah ini suatu pelanggaran normatif, kan begitu? Iya kan? Ternyata kan dilaksanakan, betul Pak? Betul, Pak. Ya belum selesai kan? Tapi intinya kan dilaksanakan, dilelang kemudian dilaksanakan, gitu ya? Nah, kemudian tadi yang di KAK yang di AP nomor 18 tadi ditanyakan penuntut umum itu KAK. Ya. Ditandatangani di Dirpras, ditandatangani Kabalai. Ya. Pakai mic, Pak. Siap. Artinya itu mendapat persetujuan. Dapat juga. Nah, bedanya apa itu, Pak? Kalau tadi ini gambar, kalau itu RAB, itu seperti apa maksudnya bedanya? Kenapa gambar tidak ditandatangan, kemudian yang KAK tadi ditandatangan Pak Dirpras, Pak Yugi ya waktu itu. Pak Yugi. Nah, itu gimana? Saudara berparab di dokumen itu. Betul. Bagaimana itu? Susah saja. Bukan faktanya saja, apa yang terjadi saat itu? Saat itu. Lah, gambar kan tidak ditandatangan, angka-angkanya RAB KK ditandatangan, itu bagaimana? Nah, bukannya RAB itu lampiran gambar, ya? Lampiran DED kan? Iya. Iya kan, harusnya kan itu. Itu bagaimana Pak? Faktanya seperti apa saat itu? Saat itu pasti kami tanyakan bahwa dia sudah selesai, kemudian dengan mengetahui dari Kabalai sudah menyetujui, artinya mungkin dia sedang dalam proses, Pak. Jadi kami mengikuti, jadi kami mengetahui kegiatan ini. Nanti paralel aja begitu, menyesuaikan. Seperti itu, Pak. Mungkin kan? Saat itu, Pak. Apakah itu biasa atau menjadi kelaziman di Direktorat Perkeretaapian usulan seperti itu DED belum ada? Kurang tahu. Karena ada juga kami dalam paket yang lain itu Lampegan Cianjur DED tidak ada, tapi dianggarkan jalan kontrak OTT nggak jadi, ya kan? Ada yang seperti itu ya. DED tanpa DED pun bisa dianggarkan. Kurang tahu. Nah kemudian tadi dokumen teknis ya, dokumen perencanaan tadi tidak lengkap ya, atau belum ada gitu ya. Tapi kemudian layak dianggarkan ya, seperti itu. Itu di mana itu Pak? Kenapa bisa lolos proses penganggaran itu? Pak Winti tahu? Saya kurang tahu. Saya cuma di IDE saja. Hanya situ ya. Saya. Nah, oke. Kita ke Pak Bambang lah. Kurang lebih sama ya Pak. Bapak di Kasubdit Jalan Rel wilayah 2 ya. Iya. Sudah lama kenal dengan terdakwa Habib. Tapi dulu pernah menjadi staff saya
di subdit wilayah 1 Pulau Jawa. Oke. Wilayah 1 Pulau Jawa. Selama menjadi stafnya Pak Bambang, apakah Pak pernah jadi PPK? Belum. Sekali-sekalinya langsung pindah ke Aceh gitu kan? Jadi PPK. Gitu Pak ya? Saya saat dia pindah ke sana saya sudah tidak Oh ya. Tapi Bapak tahu kan? saya dengar dia Dengar ya, tiba-tiba dari wilayah 1 Jawa pindah ke Sumatera jadi PPK. Begitu Pak ya? ya, saya tidak tahu jadi PPK atau enggak ya. Yang jelas dia ada di Sumbawa. Ya. Ya. Secara pembagian tugas atau ke wilayah itu apa sih Pak yang membedakan wilayah 1 dengan wilayah 2 seperti itu? Wilayah masing-masing. Jadi kalau di wilayah 1 ya kita ngurusi di wilayah 1 saja. Yang wilayah 2 ngurusi wilayah 2 saja. Berarti kalau kita tidak ngurus, kalau saya di 1 saya tidak ngurusi 2, kalau saya di 2 saya tidak ngurusi. ya jadi selama menjadi staf di wilayah 1 itu terdakwa Afif ini urusannya di Jawa aja begitu loh. Betul. Jadi tidak ada pengalaman ke Sumatera seperti itu ya selama itu. Ya, setahu saya belum. Belum ada ya. Nah kemudian selama jadi stafnya Pak Bambang ya, terdakwa Afif ini bagaimana Pak kinerjanya saat itu? Saya tahu saya baik, baik ya, baik dan mengikuti semua yang dari kita. Istilahnya apa tuh? Staf balai ya, Pak? Staf apa kalau? Staf Saya di subdit. subdit, Iya, ya, subdit wilayah gitu berarti Pak ya. Oke. Pernah juga terdakwa ini membuat spektek untuk jalur utara begitu ya waktu itu. Jalur utara. Ya, jalur bangunan untuk lintas utara gitu ya. Pekerjaan mana ya? Salah satunya ya, ada pekerjaan-pekerjaan waktu itu. Ya. Pekerjaan lintas utara. Ya. Nggak, saya mau nanya ke Bapak tuh itu kan Jawa gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Ya kan? Karena setelah itu kan tiba-tiba langsung pindah ke Aceh gitu loh Pak. Iya. Baik. Nah, ini Pak Bambang ini kok cepat-cepat menjabat ini Pak? 6 bulan ya. Ini di Desember 2015, Juni 2016. Iya. Ya kan? Terus Juni sampai Desember, 6 bulan ini kurang lebih. Iya. Apakah selalu seperti itu? Terjadi pergantian pejabat yang singkat-singkat begitu Pak? Kurang tahu persis Pak, tapi setahu saya zaman saat sama menterinya Pak Jonan itu ada 3 bulan pindah, 6 bulan pindah. Ya, Nah, apakah adanya pergantian yang singkat-singkat itu berpengaruh terhadap proses-proses tadi? Kebijakan dalam perencanaan, pengusulan, penganggaran dan sebagainya saat itu. Kami tidak pernah mengamati Pak. Jadi tidak tahu. Ya maksudnya kan misalnya Bapak ada kebijakan seperti ini tiba-tiba ganti kan bisa berubah-berubah juga itu Pak. Tergantung pimpinannya saat itu kan, Kasubdit atau kabaknya begitu ya. Oh itu masa Pak Menteri Pak Jonan. Iya. Kemudian digantikan Pak Budi sekarang ya. Waktu itu ya, Iya. di 2016 itu kan. Iya. Nah kemudian saksi tahu terkait dengan review desain ini yang dilakukan konsultan? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Iya. Nah kalau tadi soal tanda tangan itu bagaimana Pak? Kenapa tidak bertanda tangan di gambar itu? Tidak ada yang mengajukan ke saya. Seharusnya siapa yang mengajukan ke Bapak? Dari balai mengajukan ke direktur perkara. Itu kenapa? Karena belum siap kah atau apa saat itu? Kami tidak tahu ada kegiatan itu.
Karena nggak ada yang lapor. Bapak nggak tahu ada kegiatan itu? Iya, memang ada laporan dari Pak. Sorry, maksudnya ini kegiatan review desain itu ya? Iya, tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Nah terus itu datangnya bagaimana Pak? Bagaimana? Ya bagaimana ada review desain itu? Kalau pejabat-pejabat di atasnya pun nggak tahu itu bagaimana ceritanya? Selama saya di sana itu tidak ada yang melaporkan kegiatan. Nah, kebetulan memang satu pun nggak ada dari balai yang datang ke kami untuk minta bahas. Pertanyaannya, dalam jabatan Pak Bambang sebagai Kasubdi, Ya. apakah ada kewajiban balai untuk melaporkan itu? Ya. Tidak dilaporkan sama sekali. Tidak dilaporkan. Bapak pun juga nggak bertanya atau apa enggak ya? Kalau seperti itu kondisinya? Karena kebetulan saya tidak tahu ya. Oh, oke. Nah, tahunya mulai kapan? Saat saya tinggal di Jakarta. Ya. Lama kali ya? Ya. Proses perjalanan pembangunannya pun nggak tahu terus ya? Tidak tahu. Oke. Nah, kemudian, oke, kalau gitu selain DED atau gambar besi langsa tadi itu Pak ya, kalau ada kolom tanda tangan Kasubdit itu sebagai bentuk apa Pak? Mengetahui atau persetujuan? Setahu saya setuju. Oke. Itu dilaksanakan. Jadi kalau itu belum ada berarti tidak boleh dilaksanakan mestinya. Tapi tertulis di kolom itu diketahui oleh, Diketahui. ya. Ya, Tentu ini berbeda Pak ya. Iya. Diketahui dengan disetujui kan dua hal yang berbeda. Diketahui. Diketahui. Sudah lama ya. Jadi Artinya tidak ya berdasarkan peraturan Menteri nomor 31 itu Pak kan. Nah kemudian JKA meminta melengkapi korban yang terluka. Ya. Sampai sejauh itu yang kami dapatkan. Kemudian selanjutnya saya tidak tahu yang jelas bahwa itu akhirnya menjadi pipa. Ya. Ini kan buat saya kan menangani lalu data kereta api dan ribuan ya. Jadi dengan kemampuan saya tidak mungkin saya satu persatu membahas itu dan saya juga lupa ya kenapa itu tiba-tiba jadi pipa. Ya, tapi yang jelas ada proses di mana yang tadi saya sampaikan tentunya SPSN itu kan khusus prosesnya yang mengawalkan dari Pak Nasma. Kemudian pada saat itu setelah proses diimplementasikan pada Bogor kan ada RPP eselon 1 di JKA dengan kursi DPR. Bisa saja ya tadi muncul di sini juga. Itu yang saya tahu. apakah semua rencana kerja kementerian itu ada di Biro Red? Jadi sifatnya kita sesuai tupoksi kita mengkoordinasikan Pak. Jadi mengkolek daripada usulan ya dari teman-teman. Kemudian kita cek apa kelengkapan datanya. Kalau kelengkapan data ini kita kembalikan, mohon dilengkapi seperti itu. Ya. Nah pada saat itu Pak Dwi sebagai kepala biro terkait tadi usulan rencana pembangunan kereta api besi langsa ini, apakah sudah memenuhi persyaratan layak untuk dianggarkan saat itu? Kalau dari dokumen yang saya cari, yang baru saya cari itu tidak memenuhi, karena memang nggak ada dokumennya. Saya nggak tahu apakah ada surat balasan atau enggak, tapi yang saya cari belum ada balasan dari Dirjen Kereta Api terkait surat kami minta. Sampai sekarang saya belum terima. Itu yang saya tahu. Oke, faktanya saja lah Pak. Saat itu apa yang Pak Dwi terima dari Direktorat Perkeretaapian? Usulan apa?
Ya surat usulannya dari tanggal 1 Juni. Tapi kalau kapan dokumennya tidak ada. Tanpa lampiran? Enggak ada. Yang saya tahu ya, data-data yang saya temukan itu tidak ada. Apakah itu hanya Direktorat Kereta Api? Direktorat lain apa seperti itu? Atau bagaimana, Pak? Kalau SBSN waktu itu sepengetahuan saya hanya PJKA yang memang. Tidak semua direktorat dapat SBSN begitu? Iya. Oke. Apa bedanya itu, Pak? SBSN dengan APBN murni itu bedanya seperti apa? Bedanya dari asal uangnya aja kalau menurut saya. Hutang? Iya. Kan ada yang ditanggungkan. Prasarana kita ditangguhkan, itu menjadi jaminan uang, jaminan utang, utangnya itu untuk membiayai yang kegiatan infrastruktur. Itu ya. Nah terus Bapak disposisi apa? Birokrasi, jalur birokrasi tadi nih Pak kita ikutin. Di Biro Ren, setelah Bapak lihat ada surat tapi nggak lengkap, terus apa yang Bapak lakukan? Kami mengirim surat. Ya sudah, itu tadi sudah. Iya sudah. Terus? Kemudian tidak ada kelangsungannya. Udah tadi sampai di Pak Sesdirjen, sampai ke Pak Dirjen. Iya. Tadi sampai kan makanya dia jadi dianggarkan? Bukan. Juni kan ini surat usulan yang perubahan itu. Iya. Dirjen lama ke Dirjen baru kan berubah usulannya. Oh, berubah lagi Dirjen lama kan usulan. April. Iya, iya. Usulannya kalau nggak salah ada 10. Kemudian Dirjen baru usulannya nambah jadi 12. Oke. Tapi karena usulannya nggak lengkap, kami sepakati. Ya. Ini kan kelengkapan data dukungnya, terus alasan kenapa gitu. Gitu. Tidak ada kan data dukung tadi? Yang saya cari di Biro Ren, saya terus terang aja ya. Setelah saya dapat kejagung, saya cari dokumen di Biro Perencanaan ya. Ya, kan artinya kan tadi Bapak sampaikan seluruh program di kementerian harus melalui Biro Ren. Iya. Nah, setelah itu usulan tadi bagaimana? Kan dibawa ke DPR Pak. Oh, langsung dianggarkan, diusulkan ke Iya. Banggar ya? Iya Banggar. Bukan Banggar, Komisi 5. Kan itu kan usulan itu berkali-kali dibahas di DPR. Itu dinamisnya di situ. Iya, artinya kan tadi walaupun nggak lengkap tetap maju dari Biro Ren kan? Itu kan sudah masing-masing Pak. Dari Direktur Jenderal kan Iya. Iya. Jadi Bapak ya sudah jalan gitu paling gitu ya. Biar itu. Kami tidak memonitor itu, akan memonitornya. Iya. Tapi yang saya tahu SPSN ini benar-benar dikontrol dari Pak Anas. Mestinya dia yang lebih tahu. Karena faktanya pada saat pidato presiden, sekarang saya itu ada Pak 18 Agustus di dalam dokumennya. Pidato kenegaraan itu ya 16 Agustus. Saya juga baru tahu. Berarti APBN itu ya, pidato APBN. RAPBN. RAPBN. Iya. Udah ada bisa alasan. Ada. SBSN itu ya. Iya. Oke. Di situ nggak disebutkan SPSN Pak. Hanya Oh, iya. kegiatan prioritas. Juni, Juli, Agustus ya. Iya. Cepat juga. Ya, saya nggak tahu. Oh. Itu kan yang dusun bukan lagi. Ya. Berarti anggarannya pun ready ya di Bappenas atau di Kemenkeu ada ya. Iya. SBSN ini ya. Iya. Oke. Akhirnya disahkan dan dianggarkan begitu Pak ya. Ya mestinya kalau sudah jalan berarti disahkan. Ya. Iya. Sebelumnya pernah tidak Pak yang seperti ini di Biro Perencanaan? Pengusulan yang tidak lengkap seperti ini. Kalau biasanya memang pengusulan itu harus lengkap Pak. Kalaupun tidak lengkap itu mereka dikasih tanda bintang Pak. Sehingga tidak bisa dicairkan. Dan itu bisa dicairkan kalau data dukungnya sudah lengkap. Tapi ada terjadi juga. Banyak Pak. Banyak yang bintang itu Pak. Banyak juga. Banyak. Karena kadang-kadang juga masalah tanah juga. Ya, apakah itu syarat ya? SBSN ini syarat pembebasan lahan termasuk? Kalau kegiatan prasarana mestinya masuk. Iya. Masuk. Kalau masalah.
Tapi kan tadi di jalur existing Pak, tidak perlu pembebasan lahan. Sudah saya nggak bicara ya kasus yang lain. Oh, kasus lain. Iya, di pelabuhan itu harus ada. Ada. Nah, baru bisa diusulkan. Iya. Ya. Jadi, yang lain selain itu nggak ada yang SPSN ya Pak ya? Pada selalu ada kereta api. Oke. Nah kemudian apa yang saksi ketahui terkait dengan penganggaran itu ya? Itu kan ada surat tanggung jawab mutlak yang dimintakan syarat dari Kementerian Keuangan itu seperti apa itu Pak? Surat berapa berapa? Iya. Setiap tahun ada. Ya? Ada. Ya. Sampai sekarang ada. Nah, itu sebagai kalau kita ada PA, ada KPA, ya. PA itu pengguna anggaran itu siapa sesungguhnya? Menteri. Iya. Jadi kalau ada dana SPSN 1,1 triliun, yang pengguna anggaran itu siapa? Menteri. Ya. Menteri atau kepala lembaga? Hah? Menteri atau kepala lembaga? Enggak, khusus ini. Menteri. Ya. Menteri Perhubungan. Iya. Oke. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran, kan? Iya. Itulah kabalai. Saya tidak tahu. Kita tahu. Iya kan? Apa? Ya, artinya menteri memberikan kuasa. Iya. Iya Pak Danto ya. Pak Danto gini aja. Itu surat kuasa. Izin Bapak, jadi kepala kantor itu otomatis jadi KPA. Kabalai, Iya. otomatis KPA. Oh nggak ada surat kuasa dari menteri. Nggak ada perlukan. Saya kurang tahu, kalau dulu sih ada Pak. Oh. Dulu ada ya, itu penunjukan dari Pak Menteri ke masing-masing kepala balai itu sebagai KPA. Tapi yang belakangan ini saya tidak tahu Pak. Dalam penggunaan anggaran, Kabalai bertanggung jawab kepada Pak Menteri. Betul. Nah kalau situasi seperti ini bagaimana? Maksudnya Ya. seperti ini apa? Ini bukan Siapa ahli. yang bertanggung jawab dalam jabatan seperti itu? Bukan ahli Pak. Oke, ya, Pak. Gitu kan? Tadi saya hanya membedakan KPA dan PA tadi ya, Pak. Nah, kemudian mungkin Pak Danto lanjutkan ya, terkait dengan proyek-proyek yang tidak selesai atau belum selesai. Apakah ada upaya-upaya penyelesaian dari pihak Kementerian, Direktorat Prasarana? Izin Bapak, jadi sebetulnya dalam waktu berjalan itu Pak Menteri, Pak Dirjen itu selalu mengadakan rapat terkait progres fisik di lapangan. Nah, di situ semua KPA ya, kepala balai itu memaparkan semuanya. Saya ini ya semua itu lancar-lancar saja Pak. Bagus semua ya, nggak ada yang perlu diperbaiki atau diselesaikan begitu ya. Betul Pak. Jadi waktu Pak Menteri bercerita bahwa beliau itu melihat sesuatu yang tidak normal di sana, kita semua kaget Pak. Oh, oke. Ada temuan lah, sidak begitu. Izin apa Pak? Sidak Pak Menteri, temuan, kunjungan atau apa? Begitu. Saya tidak tahu Pak, tapi yang tahu persis seperti itu awal itu justru Pak Menteri Pak. Gitu ya. Kalau Pak Happy stafnya Pak Dwi atau berbeda? Enggak, sekarang kalau Pak Happy stafnya Pak Dwi. Oh beda. Biro perencanaan. Kalau ini perencanaan di direktorat ya. Oke, berarti perencanaan itu Prasarana ada di Pak Happy. Ya di Direktorat Jenderal Perekonomian ya. Oke. Sama tadi, semuanya harus melalui Pak Happy dulu berarti. Tidak. Yang di Direktorat Perekonomian usulan-usulan tadi kan masuk ke Pak Happy. Iya, jadi di
kebutuhan dibahas semua usulan dari masing-masing partai. Kemudian ada usulan apakah ini dengan SPSN atau dengan iya. Baru dicarikan pos anggarannya ya, SBSN atau APBN murni begitu ya. Terus dari Pak Happy ke Biro Ren juga. Oke, itu alurnya ya. Selesai. Nah, tadi bagaimana? Yang dikirim ke Pak Dwi apa tadi? Sudah lengkap atau belum? Data dukung apa tadi? Data dukung. Yang setahu saya suratnya itu. Surat dari Pak Dirjen ke Pak Sekjen. Sudah lengkap nggak data dukungnya itu? Di situ tidak menyebutkan. Tidak. Hanya menyebutkan usulan kerja. Hanya usulan. Nggak ke Biro Ren tadi? Iya, itu usulan kerja. Oh, hanya usulan. Tanpa data dukung. Apa yang mau dikerjakan Pak? Apa yang mau? Nggak ada gambar, nggak ada RAB, nggak ada KK apa semua? Bagaimana? Yang buat siapa itu Pak? Pak Dirjen? Ya terlalu detail lah ya, udah lama juga ya. Gak mungkin Pak Dirjen yang buat surat kan? Itu aja ya Pak Happy ya. Akhirnya dari proses yang salah ini dikerjakan kan, dilaksanakan oleh terdakwa aktif sebagai PPK kan? Begitu? Pak Happy tahu itu? Kalau dari sisi kualitas desainnya saya nggak tahu. Yalah. Baiklah, itu aja mungkin yang dari perencanaannya sudah ada gambaran. Dari terdakwa bertanya. Ya, saya izin yang mulia. Tambahan